Halo masyarakat, kembali lagi di channel Calon Wakil Rakyat, channel calon pemimpin di masa yang akan datang. Gimana semuanya? Sehat semuanya ya? Harus sehat dong ya, dan wajib sehat karena kesehatan itu yang paling penting, modal yang paling penting. Karena gimana kita bisa kerja, gimana kita bisa berkarya kalau kita nggak sehat ya. Dan jangan lupa juga protokol kesehatan, kemana-mana harus pakai masker, jaga jarak, dan yang paling penting jaga jarak sama mantan. Kalau nggak bisa bahaya dong ya. Sandiaga Salahuddin Uno. Siapa yang tidak kenal Sandiaga Uno? Sosok inspiratif ini inspirasi para milenial, termasuk saya juga dong ya. Saya memang mengidolakan sekali sosok beliau. Beliau memang panutan bagi saya dalam berwirausaha, dalam berpolitik, dan sekarang ia juga YouTuber rupanya ya. Ia dikenal sejak menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan 2019 ia mengejutkan masyarakat Indonesia maju di Pilpres 2019 mendampingi Pak Prabowo dengan menjadi calon wakil presiden. Tapi kalah dengan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Dan beliau dipercayakan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif oleh Pak Jokowi dalam reshuffle 1 Kabinet Indonesia Maju. Setelah Pak Prabowo sudah dipercayakan terlebih dahulu menjadi Menteri Pertahanan. Untuk itu, ini dia 7 fakta Menparekraf Sandiaga Uno. Berjiwa milenial sejati. Di sela-sela kesibukannya sebagai seorang pengusaha dan politikus, ia selalu menyempatkan waktu untuk bergaul dengan para milenial, dari bermain basket hingga berenang. Ya, layaknya gaya hidup anak milenial. Ia juga aktif di beberapa bidang usaha milenial, dari industri kreatif hingga usaha mikro kecil menengah, membuat ia lebih dekat dengan kaum milenial. 10 km per hari. Sebelum memulai aktivitas, ia selalu menyempatkan waktu untuk berolahraga lari pagi. Ia menempuh jarak 10 km setiap pagi. Itulah kenapa ia selalu terlihat sehat dan bugar saat menjalankan tugas. Pernah dilarang jadi pengusaha dan pernah di PHK. Perjalanan karir pengusahanya tak selamanya berjalan mulus. Ia dilarang menjadi pengusaha oleh kedua orang tuanya, dan bermodalkan menjual perhiasan istri, ia dapat membuktikan dengan menjadi pengusaha sukses seperti saat ini. Punya perusahaan? Lebih dari 1. Yang pertama PT Saratoga Investama yang bergerak di bidang investasi. Yang kedua PT Mitra Pinastika Mustika yang bergerak di bidang otomotif. PT Provident Agro Tbk yang bergerak di bisnis kelapa sawit. PT Adaro Energi Tbk, ini merupakan perusahaan tambang batu bara paling besar di Indonesia. Tak ketinggalan juga di bidang energi, ia mempunyai PT Medco Power Indonesia. Yang terakhir PT Tower bersama Infrastruktur Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang telekomunikasi. Punya harta 5 triliun rupiah. Bang Sandi ini kaya banget, mempunyai beberapa perusahaan yang pendapatannya bukan main-main. Wajar jika pengusaha muda ini mempunyai harta jika ditotal mencapai 5 triliun rupiah. Mengabdi pada negara. Mengawali karir politiknya sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, ia kembali mencoba keberuntungannya. Dengan meninggalkan kursi DKI 2, ia memutuskan untuk mendampingi Pak Prabowo Subianto untuk maju bertarung dalam Pilpres 2019, mendapatkan 68.650.239 dukungan rakyat Indonesia. Namun itu belum bisa mengalahkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Dan pada akhirnya di reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang pertama oleh Presiden Jokowi, ia dipercayakan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Rajin sholat duha. Ya, mungkin ini nih yang pertama. Di balik pencapaian-pencapaiannya yang luar biasa, ia tak pernah lupa untuk selalu sholat duha. Mungkin ini yang selalu membuat karirnya menjadi cemerlang. Oke, itulah tadi sosok inspiratif milenial ini yang begitu sangat menginspirasi sekali. Tentunya bukan hanya kaum milenial, tapi seluruh masyarakat Indonesia ini ya. Pesan aku nih buat Bang Sandi, buat Papa Online. Yang pertama nih Bang, jangan korupsi. Tetap berjiwa milenial sejati,
buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, support penuh ide-ide kreatif milenial dan prioritaskan milenial Indonesia dalam kemajuan bangsa. Karena milenial merupakan penentu kemajuan suatu bangsa. Semoga Bang Sandi tetap bisa menjadi inspirasi, panutan kaum milenial, dan Indonesia bisa maju dan sejahtera. ATM calon wakil.